Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai salah satu makanan fungsional yang berasal dari kelompok palawija, yaitu kacang hijau. Sebelum masuk ke materi, berikut adalah daftar nama anggota kelompok kami. Kacang hijau dengan nama latin Cycna radiata merupakan tanaman berbentuk semak yang tumbuh tegak dan merupakan bagian dari palawija yang cukup terkenal luas pada daerah tropik. Tanaman ini masuk ke dalam kelompok famili polong-polongan atau Fabaceae. Kacang hijau memiliki buah yang berbentuk memanjang dengan panjang rata-rata kurang lebih 10-15 cm dan pada bagian dalamnya terdapat sekitar 6-16 butir polong kacang hijau. Buah kacang hijau mempunyai warna hijau ketika masih muda, sedangkan ketika sudah tua, warna dari buah dapat berubah menjadi hitam yang disertai dengan warna polong berubah menjadi hijau. Oh iya, si kecil hijau ini ternyata punya sejarah juga loh. Dahulu kacang hijau dibawa oleh pedagang Cina dan Portugis masuk ke Indonesia pada awal abad ke-17. Awal mula penyebarannya masuk ke Pulau Jawa dan Bali. Pada tahun 1920, mulailah berkembang ke Sulawesi, Kalimantan, dan Indonesia bagian timur. Jalan-jalan keliling Jakarta, makanya bersanjo warung Pak Mali. Mohon maaf bila ada salah kata. Sekian dan terima kasih. Saya akan menjelaskan berbagai macam manfaat kacang hijau. Kandungan asam folat yang terdapat di dalam kacang hijau cukup tinggi. Oleh karena itu, kacang hijau dianggap baik untuk wanita yang sedang merencanakan kehamilan atau sedang dalam masa kehamilan. Mencukupi kebutuhan asam folat selama kehamilan dapat memberikan perlindungan terhadap bayi agar terhindar dari penyakit prematur, keguguran, berat badan yang rendah, atau lahir dengan kelainan saraf dan otak. Selain itu, kacang hijau juga dikenal kaya akan serat dan pati. Kedua kandungan tersebut diketahui dapat membantu pertumbuhan bakteri baik dalam usus dan melancarkan saluran pencernaan. Yang ketiga, selain melancarkan pencernaan, kandungan serat dalam kacang hijau juga dapat memberikan efek kenyang lebih lama sehingga dapat mengontrol nafsu makan dan mencegah Anda makan dari secara berlebihan. Hal ini yang menjadikan kacang hijau baik untuk dikonsumsi dan untuk menjaga berat badan tubuh. Ini baik untuk yang sedang diet. Yang keempat, sebuah penelitian menunjukkan bahwa kacang hijau juga bermanfaat dalam menurunkan tekanan darah serta mengurangi resiko penyakit jantung dan diabetes. Hal ini diduga berkaitan dengan kandungan antioksidan dan nutrisi yang di dalamnya yang bersifat anti radang. Yang kelima, kacang hijau juga dikenal sebagai sumber energi. Ini berkat kandungan karbohidrat kompleks yang ada di dalamnya. Selain itu, ada karbohidrat juga mengatasi rasa lelah dan bisa membuat Anda lebih bersemangat dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Yang keenam, kacang hijau juga mengandung magnesium dalam jumlah yang tidak sedikit. Di dalam 100 gram kacang hijau setidaknya terdapat 97 mg magnesium yang dibutuhkan untuk tubuh dan mencegah kondisi kekurangan magnesium atau hipomagnesemia. Yang ketujuh, kacang hijau juga berguna untuk melembutkan kulit dan mengambil sel kulit mati yang terdapat di dalam tubuh. Selain itu juga bisa untuk lulur, kulit akan menjadi lebih putih, bersih, dan halus. Selain itu, kacang hijau juga bisa dipakai untuk menghilangkan bekas cacar, dan kacang hijau juga sering digunakan untuk menghilangkan bekas jerawat. Seperti yang teman saya Danti katakan sebelumnya, bahwa banyak sekali manfaat dan khasiat dari kacang hijau. Namun, mengkonsumsi sesuatu secara berlebihan dapat menyebabkan hal yang tidak baik, sama seperti kacang hijau. Berikut ini akan saya sampaikan mengapa mengkonsumsi kacang hijau secara berlebihan dapat menyebabkan efek samping. Terlalu banyak mengkonsumsi kacang hijau bisa menyebabkan penumpukan gas di perut yang memicu kembung. Riset yang dilakukan ilmuwan dari Arizona State University di Phoenix telah membuktikan hal ini. Menurut peneliti, penumpukan gas terjadi karena peningkatan serat makanan. Kacang hijau juga bisa bereaksi dengan obat-obatan tertentu yang mengakibatkan obat tidak bisa berfungsi secara maksimal. Bahkan reaksi kacang hijau dengan obat tertentu bisa memicu reaksi fisik seperti diare. Oleh karena itu, mengkonsumsi kacang hijau sebaiknya dilakukan dalam kadar yang cukup.
Kacang memang sudah dikenal sebagai sumber protein yang baik bagi tubuh, termasuk juga dengan kacang hijau yang bisa diolah menjadi sumber makanan yang lezat. Di antaranya adalah pertama bisa diolah menjadi minuman, yaitu minuman kacang hijau. Selanjutnya juga ada produk yang dapat membuatnya menjadi sereal, dan yang terakhir bisa juga dibuat sebagai bubur bayi atau sebagai biskuit bayi. Ada banyak lagi produk-produk yang bisa dibuat oleh kacang hijau, seperti onde-onde, es lilin, dan lain sebagainya. Sekarang saya akan menjelaskan kandungan gizi yang terdapat pada kacang hijau, yaitu energi 323 kilokalori, protein 23 gram, lemak 1,5 gram, karbohidrat 56,8 gram, serat 7,5 gram, karoten, vitamin A 223 mikrogram, tiamin atau vitamin B1 sebanyak 0,15 mg, niacin atau vitamin B3 sebanyak 1,5 mg, vitamin C sebanyak 10 mg, kalsium 223 mg, fosfor 319 mg, besi 7,5 mg, serta kandungan kalium dan zinc. Sekian presentasi dari kelompok kami tentang kacang hijau, semoga dapat menambah wawasan kita semua.